Kemarin kita sudah sampaikan, 2 hari yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana ada saling tuduh di antara orang-orang yang menguasai masyarakat atau pembesar masyarakat dan orang-orang pengikutnya di dalam Yaumudin nanti. Mereka saling menuduh bahwa ini kesalahan para pemimpin, para pembesar, tapi pembesarnya juga menyatakan bahwa itu bukan keinginan kami, kamu sendiri yang tidak mau taat kepada Allah, dan semua mendapatkan kesesatan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-33 surat As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun. Maka sesungguhnya bagi mereka hari itu dalam azab bersama-sama, berserikat. Jadi ini digambarkan oleh Allah bahwa orang-orang pengikut dan pemimpin yang tidak taat kepada Allah dalam azab berserikat. Ya. Bahasa lainnya adalah bersama-sama, ngumpul dalam azab. Sama seperti di dunia mereka ngumpul dalam ketidaktaatan kepada Allah. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa kita betul-betul harus melihat siapa yang menjadi kawan kita. Apakah kawan kita akan menjadi penyelamat kita, atau malah dia akan mendorong kita ke dalam jurang. Makanya jangan sampai terjadi ketika di akhirat kita menyatakan lam takhid fulanan khalila. Ya Allah, kenapa kami mengambil fulan sebagai teman atau sahabat kami? Kenapa dia yang saya ambil, padahal dia laqad adallani 'anil dzikri, dia sudah menyesatkanku dari peringatan. Jadi begitu tuh, sampai di akhirat pun mereka menyesal, bahkan saling tuduh, ini gara-gara mana, gara-gara siapa. Mungkin kata-kata kasar itu ucapan, tapi udah gak berguna lagi dulu, tidak berguna lagi nanti. Yang berguna itu ketika dia mengingat Allah, ya, kemudian dia tidak mau mengikuti mungkin para tokoh-tokoh besar-besar, bahkan tetangga-tetangga yang tidak mau taat. Jadi berserikat dalam azab, berat sekali. Berserikat dalam azab. Yang namanya serikat, ya, serikat kan mestinya dalam keuntungan, ya. Dia berserikat namanya kalau PT misalnya, ya, perseroan terbatas atau CV, itu biasanya kumpulan orang-orang untuk untung, jadi untung. Tapi ini berserikat dalam azab. Ayat selanjutnya, ayat ke-34. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Begitulah kami melakukan terhadap orang-orang yang berdosa. Kumpulan orang-orang yang berdosa ini diberikan azab. Mujrim, orang-orang yang berdosa. Begitulah. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kami melakukan hal tersebut bagi orang-orang yang berdosa. Apakah semua orang yang berdosa seperti itu? Tergantung kadarnya. Kalau kemusyrikan seperti ini sudah tak diampuni, bahkan merupakan dosa tertinggi, terbesar, yang tidak bisa lagi diampunikan Allah adalah kemusyrikan. Baru ada dosa-dosa yang lain. Jamaah kamu bertakwa, azan rahimahullah, dan teman-teman yang mendengar atau
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, ya, ada sebabnya nih. Kenapa mereka mendapat azab? Ada sebab. Sesungguhnya mereka, ya, waktu dahulu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, merasa diri. Jadi ini sebabnya mereka berserikat dalam azab ketika dikatakan la ilaha illallah, dia tidak mau. Ketika dia dinyatakan bahwa tiada ilah selain Allah, dia nggak mau. Tiada sembahan selain Allah, dia nggak mau, menolak, bahkan menghalangi, kalau perlu membunuh orang yang menyatakan tersebut. Sembahan itu banyak yang mereka sembah. Ada sembahan berupa wujud batu, patung, ya, pohon, gunung, bahkan sungai dan sebagainya. Itu yang berbentuk benda. Ya. Ada juga yang non benda, seperti apa? Pemerintahan. Contohnya ada orang-orang yang menyembah Fir'aun dan menyembah sistem yang dibuat oleh Fir'aun, makanya memerangi Musa. Sama aja sama orang-orang yang menyembah penguasa yang zalim, mengikuti aturan-aturan yang zalim, sama. Ada yang menyembah kekuasaan, menyembah jabatan, ya. Ada juga yang menyembah apa? Menyembah harta. Harta jadi panglima. Dalam hidupnya hanya mencari harta. Ya. Padahal harta juga udah mau mati, ya. Ya, kata Nabi, ya, yang kamu nikmati itu, ya harta kamu sebenarnya ada dua saja yang kamu nikmati dan yang kamu infakkan. Kamu nikmati, kamu pakai habis, kamu makan habis. Yang kedua, yang kamu infakkan, itulah harta kita. Ya. Sisanya jadi ahli waris Anda, punya ahli waris. Ya. Jadi ada yang menyembah harta, ada juga yang menyembah rupa, ketampanan, kecantikan, fisik gitu ya. Ada. Ya. Ada juga yang menyembah hal-hal lain, seperti apa? Misalnya, saya nggak mau ikut aturan Allah, saya mau ikut aturan sendiri. Saya suka sama laki-laki, saya terserah saya. Itu jadilah kaum satu. Ya. Ada lagi, ya, baik saya menyembah Allah, saya mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan saya, tapi saya nggak mau ikut syariatnya dia. Contohnya apa? Idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu wa wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang, takaran dan timbangannya rusak di alam taufik. Jadi memakai sistem ekonomi, memakai cara mencari rezeki, cara yang haram. Sama juga itu menyembah harta juga itu. Ya. Jadi kembali lagi, coba kalau kita lihat pada kasus Quraisy misalnya, bukan gak ngerti yang mujahad tentang la ilaha illallah, bukan gak ngerti khutbah, kemudian beberapa Umayyah, beberapa tokoh-tokoh, bukan gak ngerti tentang la ilaha illallah. Makanya disebutkan dalam salah satu hadis, seorang raja yang didatangi oleh Nabi SAW mengatakan, ini perkara yang dibenci raja-raja, karena raja-raja gak suka dengan ini agama. Gimana enggak? Raja itu pengen dihormati kan? Raja pengen dihormati, pengen dipuja dan sebagainya. Tapi dalam Islam seluruh manusia sama. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara Anda adalah yang bertakwa. Gak peduli itu kulitnya hitam, merah, kuning, gak peduli itu lahir di Jawa, di
dia lahir di Amerika atau Jepang atau Arab, tidak ada. Nggak peduli dia rambutnya keriting ataupun lurus, tidak peduli dia lahir di mana, nggak ada. Semua di mata Allah sama. Anda suka raja-raja, masa saya harus sama dengan budak gitu ya? Waktu itu mungkin ya, waktu itu kan masa harus sama, level saya aja udah beda. Makanya pernah saya ceritakan Hurmuzan itu dikasih gelas yang biasa, bilang saya nggak bisa minum dengan gelas ini, saya biasa minum dengan gelas perak, gelas emas, saya nggak bisa. Coba yang ini nggak masuk akal. Jadi ini perkara yang tidak disukai raja-raja. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah ya memerintahkan kalian semua dalam keadilan dan keihsanan. Ya, kan tidak disukai. Makanya ketika diucapkan qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun, ketika dia diucapkan kepada mereka tiada ilah selain Allah, yastaghfirun, mereka sombong. Ini kan min ilmin indi, kan orang gitu. Harta yang saya dapat itu dari ilmu saya, ya, dari kejelian saya, kepintaran saya, nggak ada hubungannya dengan doa. Karena saya pintar berdagang, pintar bertani, pintar melakukan apa kegiatan-kegiatan usaha karena kemampuan saya. Jadi nggak ada hubungannya dengan zakat. Kalau perlu dizakatin, apa harus dizakatin? Ini harta saya. Saya nyari keluar keringat. Kenapa harus disampaikan sedekah? Wah, gitu. Itu penyembah harta. Ilahahu hawahu. Ilah mereka adalah hawa nafsu. Yastaghfirun, mereka menyombongkan diri. Sampai pernah saya ceritakan ya bagaimana kaum Quraisy pada saat itu, Muhammad, singkirin dulu orang miskin, singkirin dari kamu baru saya mau ngomong. Bayangkan, singkirkan dulu orang-orang miskin yang dekat sama kamu itu, baru saya ngomong. Ya, betapa tingkatan-tingkatan itu dipuja-puja. Ya, kalau di mata Allah, di hadapan Allah semua sama, pejabat atau rakyat tak berbeda. Yang membedakan kita satu saja, siapa kiranya yang paling bertakwa. Lagu nasib dulu. Ayat selanjutnya, ayat ke-36 surat As-Saff. Wa yaquluna inna lanariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, orang-orang yang takabur ini, yang sombong ini, yang menolak la ilaha illallah ini berkata, wa yaquluna inna lanariku alihatina. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Kami keluar dari agama nenek moyang kami, ya, meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, li syairin majnun, untuk atau karena penyair yang gila. Masya Allah, Muhammad SAW disebut sebagai penyair dan disebut sebagai gila. Ya. Dan sebenarnya bukan cuma pada Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu pun begitu. Nabi Nuh dulu ya, wah, mana mata ayat jahat, yang kapal ininya dibunuh, wah, semuanya gila ya, dan kasar bener ya teman-teman. Mohon maaf. Ya. Jadi ketika ini mereka berkata bahwa kenapa kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya, meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya.
karena seorang penyair yang gila. Pada ayat sebelumnya tentang ketakaburan mereka dalam menolak la ilaha illallah, ya. Ibnu Katsir itu meriwayatkan satu riwayat hadis tentang orang Yahudi didatangkan di hari kiamat, ditanya, kamu menyembah siapa? Kami menyembah Allah dan Uzair. Dan Uzair, dia sebut Uzair itu sebenarnya dulu orang soleh itu disebut ya. Kamu masuk ke dalam golongan terkiri, sana masuk ke neraka. Artinya apa? Mereka masuk ke neraka. Ya. Datang orang-orang musyrik, ketika dikatakan la ilaha illallah, tiada ilah selalu, dia menyombongkan diri. Ya bentuknya kita nggak tahu gimana. Dia menyombongkan diri. Dikatakan la ilaha illallah, menyombongkan diri lagi. Masuk kamu ke sana sebelah kiri. Ya. Ketika orang Muslim datang baru menyatakan, kamu menyembah siapa? Aku menyembah Allah. Ya. Maka turun ayat ini yang tentang mereka menyombongkan diri ketika dikatakan la ilaha illallah. Itu ayat sebelumnya. La ilaha illallah yastaghfirun. Kemudian wa yaquluna inna tariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, kenapa kami harus meninggalkan agama nenek moyang kami ke belakang untuk ngikutin orang gila? Padahal ketika dia menyebutkan orang gila, majnun, itu sebenarnya dia menyampaikan pada dirinya sendiri kebohongan. Mana mungkin orang gila seperti itu? Orang gila itu kita tahu ciri-cirinya. Gila, kerjaan juga nggak jelas, kemudian makanan juga di mana-mana, omongnya juga. Nah ini Muhammad SAW. Jadi betul cap gila, cap dukun, cap penyair, cap tukang sihir itu hanya cap, hanya stempel supaya orang tidak mendekati Muhammad SAW. Dan itu sama dengan kondisi mungkin zaman sekarang. Ada orang-orang yang menyatakan, jangan bawa Islam dong, jangan bawa agama di sini. Gitu. Ya. Itu urusan bisnis, agama harus pisah, nggak bisa. Politik, agama, jangan bawa agama ke politik. Kalau begitu nanti siapa yang ngurus politik itu? Mesti orang yang alim, orang-orang yang mengenal ilmu sehingga dia bisa memimpin dengan baik. Makanya penting ini. Ketika dalam berpolitik, dalam pemerintahan, ada agama di situ, ada bimbingan Allah di situ. Lihat pemimpin itu kayak apa, ya, keluarganya gimana, soleh apa salah. Yang salah dicoblos itu, ya, jangan salah tuh, jangan gara-gara uang 50.000, 100.000. Ya, kita memilih pemimpin yang salah itu dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, jangan sampai lah. Mudah-mudahan kampung ini semakin lama semakin dewasa, ya, semakin bertambah keimanannya, sehingga ketika ada orang yang datang ditambah dengan bumbu-bumbu duit, bumbu-bumbu uang dan sebagainya, dia tolak. Maaf, saya mau memilih pemimpin atau partai yang soleh, pemimpin yang soleh, pemimpin yang benar. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang menyatakan bahwa Muhammad SAW adalah penyair yang gila, ya, dan mereka menyombongkan diri. Ya, betul. Yang disebut takabur, kibr itu adalah menyombongkan diri. Ya. Nah, yang pertama adalah menganggap dirinya lebih tinggi, yang kedua menolak kebenaran, yang ketiga menghalangi orang dari jalan Allah. Itu sombong, menganggap dirinya tinggi, yang lain rendah. Yang kedua menolak kebenaran, yang ketiga adalah menghalangi orang dari jalan Allah. Naudzubillah, ini tidak mencium bau surga, ya. Orang-orang yang ada rasa kibr di dalam
di dalam hati.